Shalom, selamat pagi. Kita kembali berjumpa di pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan, menguatkan kita di dalam melakukan aktivitas kita. Sungguh sangat luar biasa perjalanan iman kita ketika kita terus mengandalkan Tuhan. Sebelumnya, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, penuh kasih karunia. Kami bersyukur, kami berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang memimpin perjalanan hidup kami. Sungguh luar biasa dahsyatnya pertolongan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Ajar kami untuk selalu setia kepadamu. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini semakin menumbuhkan iman percaya kami untuk terus dalam tuntunan Tuhan. Roh Kudus menolong kami. Amin. Firman Tuhan sebagai renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Hagai pasal 1 ayatnya yang ke-14. Dikatakan Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yozadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita membangun bait suci Allah di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi dengan semangat. Firman Tuhan hari ini mengajak kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Allah lewat kematiannya melalui Yesus Kristus yang menjadi manusia, dan kita sudah diselamatkan oleh darahnya. Lalu Yesus naik ke surga menandakan bahwa dia benar-benar Allah. Lalu Allah sendiri menurunkan Roh Kudus-Nya ke dalam hidup orang yang percaya. Saudaraku, pernahkah kita memikirkan perjalanan iman kita yang luar biasa dahsyat berkat pertolongan Allah sendiri? Ketika kita bisa merasakannya, maka kita benar-benar berterima kasih kepada Tuhan. Allah semesta alam, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus adalah Allah Tritunggal yang menyelamatkan orang-orang yang percaya. Tentunya misi Tuhan sendiri terhadap umat ciptaannya, yaitu kita, tidak sampai di situ saja. Kita akan dipersiapkan dan sudah benar-benar menerima hidup kekal untuk sampai ke rumah Bapa ketika Yesus datang kedua kalinya. Saudaraku, apa sajakah persiapan-persiapan kita? Seperti Raja Zerubabel, demikian juga dengan imam besar Yosua dan seluruh bangsa. Lewat Nabi Hagai mengingatkan agar mereka kembali lagi membangun bait suci Allah yang sudah hancur di Yerusalem, agar mereka menjadi orang-orang yang taat dengan penuh semangat. Saudaraku, peletakan batu pertama mereka melakukan dengan baik. Namun ketika ada gangguan-gangguan yang mereka terima, mereka kembali tidak lagi mau membangun bait suci Allah. Namun yang paling ironisnya, mereka bahkan membangun rumah-rumah pribadi mereka dengan kayu-kayu aras yang mahal, sehingga mereka memiliki rumah-rumah yang sangat bagus. Namun ketika Hagai mengingatkan mereka kembali untuk membangun rumah suci Allah, mereka bertobat. Mereka kembali mengingat bahwa misi mereka lupakan. Misi Tuhan Allah
yang sudah menyelamatkan mereka, mereka lupakan sehingga mereka kembali lagi mengingat dan kembali membangun bait suci Allah. Saudaraku, seperti itulah kehidupan kita. Kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Namun keselamatan itu tidak cukup sampai di sini. Kita masih terus menanti kedatangan Yesus kedua kalinya, dan kedatangan Yesus kedua kalinya ketika kita benar-benar suci, itulah yang akan dibawa. Bagaimanakah kita membangun relasi yang baik dengan Allah? Tentunya kita harus membuka hati kita. Rumah Allah ada di dalam hati kita. Bait suci Allah ada di dalam diri kita. Kita mau dibenahi oleh Tuhan dengan semangat yang baru. Kita mau diperbaharui Tuhan, dibasuh oleh Tuhan. Saudaraku, persoalan adalah ketika umat-umat Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus sudah tidak lagi mengandalkan Yesus sebagai Tuhan, sebab mereka berpikir atau merasakan bahwa pertolongan Tuhan atau kedekatan mereka dengan Tuhan adalah ketika mereka diberkati dengan berkat yang berkelimpahan terus-menerus. Mereka bisa mendapatkan apa saja ketika mereka minta, maka itulah yang mereka sebut bahwa Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus bersama-sama dengan mereka. Namun ketika mereka mengalami begitu banyak persoalan-persoalan yang silih berganti, mereka menganggap bahwa Allah melupakan mereka, bahkan Allah meninggalkan mereka, sehingga mereka tidak lagi membangun relasi dengan Allah, dengan Tuhan Yesus. Mereka melupakan apa yang layaknya mereka lakukan sebagai orang-orang percaya yang sudah diselamatkan. Semangat mereka luntur. Mereka tidak lagi mau dengan taat, berdoa, membangun relasi yang baik, dan mau dibasuh oleh Tuhan. Saudaraku, inilah persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Allah Bapa yang terus menuntun kita tidak akan pernah meninggalkan kita. Namun dikatakan di firman Tuhan, Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku, apakah kita sudah lebih mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita, mencari kerajaan surga terlebih dahulu, ataukah kita lebih mengutamakan kepentingan kita terlebih dahulu, lalu kepentingan Tuhan dinomor duakan, sehingga kita tidak lagi mengalami kedekatan dengan Tuhan. Hari ini Tuhan mau ajarkan kepada kita sebagai bangsa dan umat yang sudah diselamatkan, umat yang sudah menerima kunci kerajaan surga, umat yang sudah percaya dan mengandalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita benahi diri kita, kita benahi hati kita. Kita mau dirubah oleh Tuhan, kita mau dibasuh oleh Tuhan, tidak lagi mengandalkan diri kita sendiri, namun kita percaya 100% kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Rancangannya sempurna untuk kebahagiaan dan kesejahteraan kita. Oleh karena itu, mari kita sembah Allah Trinitas, Allah Tritunggal yang benar-benar terus menuntun perjalanan hidup kita. Amin. Bapa di surga, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan menuntun perjalanan hidup kami. Ketika kami jatuh ke dalam dosa ya Bapa, kami mau Tuhan dibasuh oleh Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan untuk segala pelanggaran kami, agar kami boleh kembali membangun relasi yang baik dengan Tuhan, sehingga kami kembali diselamatkan ya Bapa. Tuhan menolong kami agar kami mau dirubah, dibentuk Tuhan seturut dengan kehendak-Mu dengan penuh semangat, sehingga dengan demikian Tuhan, nama-Mu kami muliakan.
Kami menaikkan doa syafaat kami kepada bangsa dan negara kami, kepada presiden kami dan seluruh jajarannya. Tuhan mengurapi, memberkati bangsa ini sehingga bangsa kami Tuhan mengalami begitu banyak perbaikan dan perubahan untuk kesejahteraan. Kami berdoa bagi gerejamu dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Kiranya melayani dengan sungguh-sungguh dan Tuhan memberkati setiap keluarga dan setiap apa yang menjadi harapan dan rencana-rencananya. Kami berdoa juga Tuhan bagi setiap jemaat-Mu yang dalam kondisi sakit. Tuhan mari jamah mereka, pulihkan mereka ya Bapa. Saudara-saudara kami yang sedang berduka, hibur mereka ya Bapa. Saudara-saudara kami yang mengalami begitu banyak persoalan hidup, suami istri, antara keluarga, demikian juga persoalan perekonomian, keuangan, pekerjaan, demikian juga persoalan keturunan ya Bapak. Demikian juga Tuhan bagi pemuda-pemuda gereja, kiranya Tuhan memberikan pasangan-pasangan yang terbaik dalam hidup mereka sehingga memperluas kerajaan sorga. Terima kasih ya Bapak, inilah doa dan permohonan kami orang berdosa. Kiranya Tuhan mau ampuni kami dan Tuhan mengabulkan doa kami satu persatu. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Selamat menikmati pekerjaan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.